Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Mayla dengan NIM 2133437. Di sini saya akan membacakan hasil tugas saya, tugas farmakologi. Yang pertama, injeksi intravena. Injeksi yang diberikan melalui pembuluh darah vena. Tujuannya agar obat lebih cepat diserap oleh tubuh dan gambaran reaksi obat cepat diobservasi. Lokasi injeksi lengan, yaitu vena basilisa dan vena cephalica. Dan tungkai vena savena. Yang kedua, injeksi intracutan. Injeksi yang diberikan melalui derma tepat di bawah epidermis. Tujuannya untuk uji alergi dan penapisan tuberkulosis. Lokasi injeksi lengan bagian dalam. Yang ketiga, injeksi subkutan. Injeksi yang diberikan melalui lapisan lemak di bawah kulit. Tujuannya pemberian insulin dan vaksin. Lokasi injeksi paha bagian dalam, perut bagian bawah, lengan atas bagian luar, dan lengan bawah bagian dalam. Injeksi intramuskular. Injeksi yang diberikan melalui lapisan otot. Tujuannya pemberian obat dengan reaksi lama atau dilepas secara berkala. Lokasi injeksi dorsogluteal, paha bagian atas, dan lengan bagian atas. Prosedur menyiapkan obat dan mencampur obat, serta prosedur tes alergi atau skin test. Penyiapan sebelum menjalankan proses pencampuran obat suntik perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang satu, memeriksa kelengkapan dokumen atau formulir permintaan dengan prinsip 5 benar. Yang kedua, memeriksa kondisi obat-obatan yang diterima. 3, melakukan konfirmasi ulang kepada pengguna jika ada yang tidak jelas atau tidak lengkap. 4, menghitung kesesuaian dosis. 5, memilih jenis pelarut yang sesuai. 6, menghitung volume pelarut yang digunakan. 7, membuat label obat berdasarkan nama pasien, nomor rekan medis, ruang perawatan, dosis, cara pemberian, dan lainnya. Yang kedelapan, membuat label pengiriman terdiri dari nama pasien, nomor rekam medis, ruang perawatan, jumlah paket. 9, melengkapi dokumen pencampuran. Proses pencampuran obat suntik secara aseptis mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang A, menggunakan alat pelindung diri atau APD. Yang B, melakukan dekontaminasi dan disinfeksi sesuai prosedur tetap. Yang C, menghidupkan laminar air flow. D, menyiapkan meja kerja LAV dengan memberi alas penyerap cairan dalam LAV. E, menyiapkan kantong buangan sampah dalam LAV untuk bekas obat. F, melakukan desinfeksi sarung tangan dengan alkohol 70%. G, mengambil alat kesehatan obat-obatan dari passbox. H, melakukan pencampuran secara aseptis. Teknik memindahkan obat dari ampul. 1, membuka ampul larutan obat. A, pindahkan semua larutan obat dari leher ampul dengan mengetuk-ngetuk bagian atas ampul atau dengan melakukan gerakan G-motion. B, seka bagian leher ampul dengan alkohol 70%, biarkan mengering. C, lilitkan kasa sekitar ampul. Yang selanjutnya, pegang ampul dengan posisi 45 derajat, patahkan bagian atas ampul dengan arah menjauhi petugas, pegang ampul dengan posisi ini sekitar 5 detik. Yang E, berdirikan ampul. Yang F, membungkus patahan ampul dengan kasa dan buang ke dalam kantong buangan. Yang kedua, pegang ampul dengan posisi 45 derajat. Masukkan speed ke dalam ampul, tarik seluruh larutan dari ampul, tutup needle. 3, pegang ampul dengan posisi 45 derajat. 4, tutup kembali needle. 5, untuk permintaan infus intravena, suntikan larutan obat ke dalam botol infus dengan posisi 45 derajat, perlahan-lahan melalui dinding agar tidak berbuih dan tercampur. Yang keenam, untuk permintaan intravena bolus, ganti needle dengan ukuran yang sesuai untuk penyuntikan. 7, setelah selesai, buang seluruh bahan yang telah terkontaminasi ke dalam kantong buangan tertutup. Standar operasional prosedur skin test. Pengertian skin test merupakan suatu tindakan pengujian yang dilakukan pada kulit untuk mengidentifikasi substansi alergi atau alergen yang menjadi pemicu timbulnya reaksi alergi. Skin test pemberian obat dengan cara pemasukan obat ke dalam jaringan dermis di bawah epidermis kulit dengan menggunakan spuit untuk mengetahui reaksi alergi obat yang akan diberikan pada pasien. Tujuannya membantu menentukan diagnosa pada penyakit tertentu, memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat, menghindari pasien dari efek alergi obat. Tempat injeksinya, lengan bawah bagian dalam, dada bagian atas, dan punggung di bawah skapula. Indikasinya, atas instruksi dokter pada pasien yang belum mengetahui riwayat alergi.
Kontraindikasi, terdapat luka, lesi, trauma, dan balutan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila perkataan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.